pesulap merah berdua sama kuncinya, coba datang lagi diundang. Ditambah orang yang sudah disebutkan namanya dengan jelas. Nah ini kan bisa tiga-tiga nih bersama DS mengklarifikasi di situ. Masyarakat mau lihat betul nggak ada kunjungan nih seperti yang udah sebutkan Kuncen. Terus jahat kalau nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal yang enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri ya, makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung. Makanya ya, saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah, udah jangan maling kundang aja. Jadi Penjelasannya gimana sih? Ya sebetulnya itu tidak sesimpel itu ya, cuma itu kan yang bisa ngomong dari pihak manajemen aja. Cuma memang semua itu ngikutin skrip, jadi sesuai dengan alur ceritanya. Pala merah, ya aku kasih tahu kamu ya. Netizen, si CEO ini ternyata main film bakalan tayang 31 Juli bulan ini. Judulnya Bunga di Tepi Jurang. Ya kan langsung kaya ntar, pesugihan. Atau misalnya mau yang lebih realistis kan putus asa, gigit jari. Memang seperti itu istitroj. Nah, pesugihan-pesugihan yang ya semacam dengan itu dibukakan dengan setan-setan itu membantu para citizen of ya ampun, semoga hari ini menjadi lebih bermakna, lebih banyak rezeki dan kesehatan. Itu gua doain banget, semoga yang mendengar dari semua video-video ya ampun diberikan keselamatan, amin. Dan terima kasih yang udah komentar, banyak banget yang komentar, dan semoga diberikan berkah dan kesehatan juga. Nah hari ini kita akan bahas video-video baru nih yang udah kita kumpulin, tapi nih kayaknya videonya tentang ada yang panas nih, ada yang panas kasih statement, ada juga yang nggak setuju dengan omongan dari PM atau pesulap merah, atau ada nggak setuju dengan Bang Denny yang kasih ide untuk begini, dan ada juga statement dari Ruben yang menunjukkan bahwa soal hubungannya dengan Jody adiknya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa dari semua kisruh Ruben dan Sarwenda ini sebenarnya tujuannya Ruben hanya ingin mendapatkan hak asuh dari kedua putrinya. Semoga yang gak lama lagi persidangannya ini terjadi bisa memberikan makna yang baik, bisa memberikan hasil yang baik juga ya untuk kedua belah pihak, untuk Ruben dan juga Sarwenda. Nah oke, lanjut, kita akan melihat video yang terbaru yang udah kita rekam. Oke, yuk. Bisa praktek ya? Ini kan doang yang dong di sini. Iya benar, bawa itu. nggak perlu. Emang Waroka, intinya mah si DS mau membersihkan namanya si SW, tapi secara halus. Makanya diundang di podcastnya yang tanya-tanyanya sekedarnya aja, tapi malah banyaknya ngomongnya sama PM. Oh, nih pendapat Ronski ya. Kalau soal masalah podcast atau punya suatu program berita, Mamski dulu bawa acara di Trans TV namanya Fenomena. Itu aku ngebawainnya dari 2003 sampai 2007, 4 tahun. 4 tahun itu dengan narasumber yang dirahasiakan oleh stasiun TV, oleh timnya kita nih. Ada tim reporters, dan saat siaran semuanya ditutup identitasnya. Di mukanya, terus di blur, dikasih topeng, pokoknya semuanya tertutup ya. Nah seperti si Doni tuh, nama samaran kan di podcast CDS kan, seperti itu. Dan menurut saya itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab untuk tidak kena pelanggaran etika jurnalistik, yaitu membuka identitas seseorang dengan nggak harus dengan gamblang ya, tapi dengan memperlihatkan gitu wajahnya atau apa. Kalau asisten mukanya ketahuan kan, oh pernah foto nih sama si artis cowok yang meninggoy itu. Nah, berarti si artis cowok ini confirm kan kayak gitu. Berarti ada pelanggaran etika jurnalistik. Itu tidak boleh. Tapi DS sudah bagus. Si Doni nama samaran ditutupin topeng, jadi tidak ada yang tahu siapa sih sebenarnya artis cowok. Ya kan? Selesai, cukup sampai dengerin ceritanya si Doni saja mengenai pesugihan yang dilakukan oleh sang artis, dan akhirnya sang artis meninggoy. Oke, sampai situ ya. Nah, untuk klarifikasinya yang diinginkan oleh DS dan PM yang saya lihat itu, ini menyambung ini unek-unek kamu ya. Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia
tidak mau tahu kok siapa sih yang ada di JB. Ketutup mukanya, nggak kelihatan apa-apa, nggak sebut nama, nggak sebut inisial, nggak, kita nggak mau tahu itu siapa, jujur, beneran, termasuk saya. Tapi saya justru sangat menunggu-nunggu DS memanggil si Kuncen, karena yang sudah menyebutkan nama gamblang si Kuncen. Ditanya lagi oleh pesulap merah, ini pesulap merah udah dipanggil nih, bagus banget kalau pesulap merah sama Kuncen datang lagi ke podcast DS, karena kan yang pernah membuat YT-nya di sana kan pesulap merah berdua sama Kuncennya, coba datang lagi diundang. Ditambah orang yang sudah disebutkan namanya dengan jelas. Nah ini kan bisa tiga-tiga nih bersama DS mengklarifikasi di situ. Masyarakat mau lihat betul nggak ada kunjungan nih seperti yang udah sebutkan Kuncen. Terus katanya ritual kan, ada YT-nya loh. Itu kan nggak di-cut sama pesulap merah. Ritual bener nggak? Nah nanti kan si yang disebutkan namanya ini bisa klarifikasi di podcast. Masyarakat lihat. Kalau memang enggak ya bilang enggak, kalau memang syuting ya bilang syuting. Selesai, case close. Itu aja sih, ya kan? Karena apa? Dalam etika jurnalistik, pada saat sudah menyebutkan nama, berarti harus bisa mempertanggungjawabkan faktanya. Kalau memang faktanya datang, memang ada ritual, memang isi buku tamu, bla 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 bla, ya dijelaskan. Tapi kalau memang tidak, yang disebutkan namanya itu yang datang, bisa klarifikasi kok di depan podcast. Oh saya nggak datang, saya itu melakukan ritual demi syuting misal. Karena memang ada zaman Mamski dulu sebagai pembawa acara fenomena Trans TV, itu anak-anak reporter kita pernah menyamar juga. Jadi melakukan seolah-olah seperti melakukannya padahal demi menayangkan berita yang valid dari lokasi yang sedang diberitakan itu menjadi seolah-olah pelakunya, sehingga bukan netizen dulu, nggak netizen, pemirsa di rumah bisa melihat oh tempatnya memang benar-benar seperti itu, padahal dia hanya menyamar sebagai seseorang yang melakukan hal tersebut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ada klarifikasi dari yang menyebutkan namanya dengan jelas, diklarifikasi dengan orangnya, dan kita pasti masyarakat sangat menunggu-nunggu momen itu. Sebetulnya sih kalau menurut gue nih masalahnya sih udah jelas ya. Waktu itu kan ada perwakilan dari Kuncen yang mengatakan bahwa itu salah, Sarwenda itu kesana karena konten bukannya ritual, dan udah meminta maaf. Jadi sebetulnya case close nih, udah selesai nih. Kenapa ada yang bahas-bahas lagi? Mungkin ya karena pengikutnya yang pihak yang ini gitu. Dan sementara kalau misalnya waktu itu pesulap merah bilang bahwa memang itu nggak benar gitu, dia cuma menyatakan begini, ya itu kan demi kepentingan konten YouTube. Kalau menurut gue sih ini kasus sudah selesai. Kalau misalnya mau diundang, misalnya ada DS mengundang pihak S ataupun dari pihak Kuncen dan segala macam, ya itu cuma demi viewer kalau menurut gua ya, karena sebetulnya udah jelas kasusnya udah tutup karena pihak dari Gunung Kawi Kuncen yang senior itu bilang oke bahwa ini bukan berita yang benar, Sarwenda kesana hanya untuk bikin konten. Kalau misalnya harus bikin statement lagi, seharusnya yang bisa bikin statement dan memang seyogyanya biar masalah ini clear adalah pihak dari S, pihak dari Sarwenda. Tapi kan kita juga pernah lihat ada beberapa video yang bilang dia juga nggak melakukan itu demi konten, dan kita udah lihat videonya. Memang ada kontennya Sarwenda dengan timnya dan Jordi bikin konten-konten mistis beberapa tahun yang lalu. Jadi sebetulnya ini kasus yang udah selesai sih, nggak perlu dibahas-bahas lagi. Yang ngebahas-bahas tuh dari netizen yang menurut gua pro kesini. Kalau gua kan berusaha untuk memberikan yang sebenarnya aja beritanya ya. Oke, yuk lanjut lagi yuk. Lu nggak usah kasih gue ini gitu, kita juga sama-sama berproses naik turunnya dalam sebuah itu dan bisa. Tapi kalau mau merasa kita hebat, jangan teriak-teriak kita hebat. Ngomongin ini, ya Allah, mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal kayak gitu yang lain, tapi bangga banget loh gitu, bangga banget gitu. Jadi sekarang kita udah memiliki keyakinan berbeda. Coba dia sendiri berdoa bahwa tenangkan hati dia, lembutkan hatinya, ya, lembutkan hatinya, dia ceritakan sendiri gitu. Jadi jangan emosi. Saya yang bilang iya gue tanya lo, ibu nggak ada, bapak nggak ada, gue harus ngejagain lo cuma kepengen lo sukses, lo berhasil, lo jadi orang yang memang benar-benar kalau ada orang yang menghargai gue juga pengen banget orang menghargai lo gitu. Jadi hebat ya adiknya, hebat ya, kita lulukan.
Tapi kalau ternyata kita dulu kan jawabannya itu malah akhirnya jadi kayak bumerang buat kita. Waduh, ini kayaknya nggak bisa karena semuanya saya rasa ini keambil, ini keambil, ini keambil, ini keambil. Oh ya udah, akhirnya saya ambil untuk melurus. Oh, tapi Saya ketemu sama dia. ya, mungkin ada niatan nggak untuk ketemu? Iya, harus selesai. Ya, harus dia. Berarti belum ada komunikasi antar kakak beradik itu. Harus turunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poin. Turunkan kepalanya. Jadi dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu rasanya kalau lu jadi kakak punya adik. Ya, jadi saya cuma bilang begini, udahlah saya anggap aja saya tidak baik, saya susah, katanya dia yang membantu, ya Allah. Saya cuma bilang bagus banget. Tapi kalau mau melebarkan saya, ayo. Kalau mau dihentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakkan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Ya, tapi kalau dia sendiri tiba-tiba petang-peteng, kalau ada orang yang nggak boleh tentang Sarwenda gitu. Lo nggak boleh begini. Tadi gue cuma pura-pura doang ikut Sarwenda. Kata dia begitu, ngobrol sama salah satu orang ini yang menyampaikan gitu. Saya cuma begini, pandai ini. Jadi saya cuma masih ngomong gitu nih, kalau nggak ngaku ntar saya sebut sama dia. Ya. Jadi pura-pura doang, ini doang. Sepertinya telepon makanya telepon aku, benar. Kalau anak dulu punya bapaknya kok. Iya, kadang-kadang om dan tante-tante ini pada om dan tante-tante jadi cukup. Karena ini punya orang tuanya gitu, jadi jangan dicampur adukan. Kalau lu beda, lu kesel sama gua, ya jangan lu campur lagi ke yang lain. Ya, jangan lu campur lagi ke yang lain. Ya, jadi saya pun cuma bilang urusan lu pergi mau apapun itu, lu pergi kemanapun. Ya. Ya ini masalah hubungan kakak dan adik ya kalau menurut gua. Yang memang seharusnya si gara-gara perceraiannya Ruben dan Sarwenda ini seharusnya bisa meredam ya hubungan kakak adik. Adiknya tuh meredam bahwa ini ada perseteru nih, misalnya nih kakak gue bercerai terus gue akan meredam gitu karena gue berdiri di tengah-tengah. Karena kan ini kakak ipar gue juga, ini kakak kandung gue juga. Nah masalah soal dulu Jordi atau beberapa saat yang lalu ngomongnya bagaimana dan seolah-olah itu dia mendukung pihaknya mantan kakak iparnya, sekarang udah mantan kakak iparnya ya. Gua rasa sih memang kurang bijak juga. Sebaiknya apapun yang terjadi, bener yang kata Ruben, darah itu lebih kental daripada hubungan apapun. Sebagai kakak adik dari satu rahim, satu ibu, satu bapak, sebaiknya memberikan dukungan yang lebih. Walaupun dia tidak berpihak karena kan ini untuk keponakan. Tapi kan yang sedang Ruben perjuangkan itu adalah untuk anak juga, untuk kebahagiaan anak. Kan kita sudah lihat nih banyak video yang udah bertebaran bahwa circle ataupun vibe lingkungannya tempat Sarwenda live itu bersama anak-anak, dan nanti itu akan menjadi fakta-fakta di pengadilan nanti yang gue yakin 100%. Ini dari penampilan dari point of view gue ya, dari sudut pandang gue yakin 100% Ruben akan memenangkan hak asuh. Karena kata-kata yang dikeluarkan Sarwenda saat live, yaitu kata-kata cong, kata-kata 200 juta dan segala macam itu agak sedikit menyakitkan hati sih. Misalnya nih, gue selalu menempatkan diri gitu, gue sebagai ayah, sebagai suami yang cerai, terus gue melihat mantan istri gue begitu sama pacarnya, anak gue dibawa-bawa begitu, kesel dong. Bukan cemburu, tapi kesel, marah. Karena apa? Ini dia bawa-bawa anak. Kalau mereka live berdua saja tanpa anak boleh, terus mengaku-ngaku, dan akhirnya jadi merembet tuh kemana-mana. Dapat gue pahami sih perasaan Ruben seperti ini mengenai adiknya. Lu tetap darahnya di gue gitu ya, lu tetap darahnya di gue ya, gue kakak lo ya, lu adik gue gitu. Mau lu apapun juga tetap kita lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama gitu. Kayaknya dengan bangganya, kayaknya yang lagi dia, kalau saya nonton dia lagi hasil wawancara, saya selalu lagi kayak orang lain yang saya lihat, bukan dia yang saya kenal. Dengan bangganya dia, ya karena mungkin dia terpancing obrolan teman-teman, menanyakan ini makanya bilang kalau belum cukup istirahat mendingan jangan wawancara. Ya, kan obrolan lu ringan doang kayak gini nih ya, tapi kan nanti udah lu sih itu mantap kan. Jadi kontrol dirinya itu nggak hanya dari saya pun juga punya banyak salah, punya banyak dosa, punya banyak kekurangan, tapi saya sedang dalam berproses memperbaiki diri. Dia juga harusnya lu memperbaiki diri, gak usah pindah keyakinan, memperbaiki diri dalam setiap keyakinan kita pasti bisa dong, ya kan? Makanya alhamdulillah saya lega
bisa menyampaikan itu perlahan, gitu, perlahan. Jadi makanya kalau saya bilang, ketika mau sama-sama melembutkan hati, tenangkan diri. Ya, tenangkan diri, ya, lu gengsi, lu itu dulu diem. Ya, nanti bagaimana caranya Allah pasti temukan. Ya, caranya mau bagaimana gitu. Saya sama keluarga ibu saya juga 40 tahun, nanti Allah temukan. Ya, nanti Allah temukan dalam waktu cepat, besok, lusa, nanti kita nggak tahu. Gitu. Jadi makanya saya bilang, dah, lo banyak belajar untuk mengendalikan diri, sehingga tidak menjadi teman-teman semua kanan kiri udah gue lagi fokus ngurusin hak asuh deh, ya gitu. Jadi dari kemarin-kemarin lo sibuk menjadi juru bicara, ya asing di dalam rame, lo diam. Iya, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi maksud saya gini, saya kalau setiap ngeliat wajah anak saya cuman Ya, ini bentuk kekecewaannya Ruben sama adiknya ya. Waktu masalah yang lalu dia seolah-olah kayak juru bicara, sekarang begitu udah mulai memanas, mendekati tanggal persidangan nanti tanggal 15 lagi. Jordi ini seperti menghilang gitu, urusannya masing-masing. Kita juga ngeliat kalau dia live, emotnya tuh dari netizen tuh banyak banget yang istilahnya menjudge dia dengan emotnya. Kita sih cuma bisa berharap, mendoakan saja hubungan persaudaraan Ruben dan Jordi ini bisa membaik lagi. Karena kan kita tahu dulu mereka, wah itu kakak adiknya yang kompak banget, sama-sama di dunia entertain, sama-sama mempunyai talenta, sama-sama lucu, sama-sama asik, gokil banget deh. Kita berharap kegokilan mereka berdua bisa balik lagi dan kekompakan mereka ya. incar manusia-manusia yang Ya wajar sih ya kalau menurut gua. Cherry Bell itu kan waktu itu anggota-anggotanya tuh masih belasan tahun semua ya. Jadi kenapa Sarwenda bertanya, ya mungkin dia lebih berpikirannya lebih maju, maksudnya lebih dewasa saat itu. Kok dapat berapa sementara jobnya mereka mungkin banyak, yaitu harus transparansi dari pihak manajemen. Nah kalau menurut gua sih ini video ini yang perlu gua respon adalah itu sudah masa lalu ya. Tidak menunjukkan bahwa karakter Sarwenda adalah seperti ini. Enggak. Justru karakter Sarwenda menurut gue adalah dewasa. Dia bekerja sebagai performer, sebagai artis dari Cherry Bell. Dan saat itu dia bertanya, dengan begitu banyaknya performer, ini menurut gue ya, mereka manggung di sana, manggung di sini, kok uangnya cuma segini, nggak worth it dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka. Gue rasa sih mungkin seperti itu. Masalah dia dikeluarin atau enggak, ya tidak terlihat dalam video ini. Oke? Kan itu skrip semua katanya kan, semua itu ngikutin skrip, jadi sesuai dengan alur ceritanya. Pala merah ya, aku kasih tahu kamu ya, sesuai kau bilang kan, sesuai skrip, sesuai cerita. Berarti ini satu aja aku bilang, berarti di situ memang ada kamar ya, memang ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu. Orang mereka nggak nyebut nama gitu, berarti kau yang hayalanmu itu tingkat kecamatan, tingkat langit ke-7. Aku ada satu lagu buat kau ya, kepala merah ya, rambut merah. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dia yang mulai ketika diimbangi, dia cuci tangan. Onde mande, salam dari Kokoir Cimot yang... Ya sebetulnya benar juga sih kalau Cimot bilang ya, yang memulai konten ini akhirnya jadi hype, jadi banyak kan dia, karena dia waktu itu 5 tahun yang lalu, sebelum masalah gonjang-ganjing Ruben dan Sarwenda. Begitu masalah gonjang-ganjing Sarwenda, Ruben bercerai pada tahun 2024, naik lagi tuh videonya tuh, akhirnya jadi banyak lagi, dan dari semua komentar tuh dihubung-hubungin semuanya. Jadi mana yang benar, mana yang enggak sih, kita harus benar-benar memilah-milah ya, memilah-milah mana video yang benar, mana yang tidak benar, atau mana yang sebenarnya memberikan informasi yang tepat. Jangan sembarangan ambil juga ya. Udah lihat belum ini? CEO. Banyak kali aku di tag sama netizen. Si CEO ini ternyata main film bakalan tayang 31 Juli bulan ini. Judulnya Bunga di Tepi Jurang. Kok bisa sih bunga di tepi jurang? Coba kita lihat ya. Pertama kali ya. Jadi ya new experience lah. Jadi dan karakternya sangat beda dari personalnya saya. Jadi ya. Gimana rasanya pertama kali syuting nih? Exciting sih ya.
something new experience juga. Tapi ya karakternya sangat beda. Di? Ya, nanti ditonton aja ya. Pastinya. Pantas judulnya Bunga di Tepi Jurang. Ternyata pose kau yang membuat orang masuk jurang. Dari semua laki-laki cuma kau lah yang ada nekok tangan kau ya kan. Keren nih Pak Sutradara. Bagus tuh judulnya, persis. Ada yang mau nonton bareng nggak nanti nih 31 Juli? Cus lah kita yuk, kabar-kabar weh. Dia biasa datang-datang tuh ya, CEO ini nanti sama yang lain-lain kan. Buat ini biasa promo-promo kan. Cus lah kita janjian grup-grup WA lah dulu weh. Cuy. Ini kita bisa lihat ya CEO-nya tuh kayaknya ya cuma gelar-gelaran doang sih. Setahu gue kalau udah jadi CEO sih nggak mau main film. Ini sih jelas banget sih. Dia mau apa ya? Pansos kali ya? Gue juga nggak tahu deh. Karena menurut gue nggak mungkin juga kalau dia bener-bener CEO terus main film kecuali produknya ada. Produk dia kan kalau nggak salah namanya Careso kan. Kecuali ada di situ. Nah kita nggak tahu nih. Nggak bisa langsung ngejudge dia main film karena pansos. Tapi ya kayaknya sih gitu kali ya. Gue juga nggak tahu nih. Mau nonton? Kalian kalau liburan mau kemana? Ke Gunung Kawi atau hangout ke kafe? Kalau misalnya ke Gunung Kawi, kalian bisa ketemu sama makhluk astral, ya kan, langsung kaya ntar, pesugihan. Atau misalnya mau yang lebih realistis kan, cukup aja nangkring, hangout di kafe-kafe, siapa tahu nemu emas batangan. Pilih yang mana? Emas batangan atau pesugihan? Ini lagi ngetop banget nih. Nongkrong di kafe ketemu Mas Batangan atau ke Gunung Kawi. Ya gue lebih pilih ke kafe lah, adem, santai, deket. Tahu-tahu dapat Mas Batangan lagi minum nih. Tahu-tahu jebret dapat Mas Batangan 74 kilo ya. 74 kilo kan gila ya. 74 kilo emas itu bisa beli apa? Sekilo aja gue nggak pernah lihat. Bahwa praktek-praktek pesugihan yang landasannya itu adalah ritual syirik itu sama seperti konsepnya sihir. Dan para ulama yang membahas masalah sihir pasti selalu disandingkan dengan pembahasan bab mukjizat dan karomah. Karena sihir berbeda dengan mukjizat, sihir juga berbeda dengan karomah. Yang mana mukjizat, karomah, maunah itu semua datang dari Allah. Adapun sihir datang dari bantuan setan. Sama-sama terlihat seperti supranatural. Hanya saja mukjizat dan karomah itu betul-betul supranatural, khariqul adah, di luar kemampuan manusia, bahkan jin. Itu namanya mukjizat. Ya, adapun sihir itu bisa dilakukan oleh manusia berupa sulap, ya, oleh bangsa jin berupa fasilitas-fasilitas gaib, ya, dari teknologi mereka yang tidak diketahui oleh manusia. Itu sihir. Jadi bukan seperti mukjizat. Sama halnya seperti praktek-praktek pesugihan ini, hakikatnya itu adalah sihir. Dan di dalam Islam, sihir bisa lancar karena ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Teman-teman bisa melihat di Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yang telah datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kesenangan. Yang mau kaya dibukakan sama Allah, yang pengen kekuatan dibukakan, yang kepengen karirnya melejit dibukakan. Sengaja supaya bertambah kezalimannya, bertambah kekufurannya, tertipu dengan persangkaannya sendiri bahwa penghambaannya kepada para setan itu bisa mendatangkan keberhasilan. Sengaja dibukakan. Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka telah bahagia, senang terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami ambil secara serempak. Detik itu juga dicabut semuanya sehingga mereka berputus asa. Gigit jari. Tuh dengar tuh, gigit jari. Jangan deh sentuh-sentuh kayak begitu, please. Mau artis, mau orang besar, mau pejabat, jangan deh please. Karena apa? Ujung-ujungnya nggak pernah ada yang gratis. Jin, setan, kekuatan jahat tuh nggak pernah
gratis kasih kita kekuatan atau kesuksesan ataupun apa yang kita minta. Nggak mungkin, pasti minta sesuatu, dan itu bisa nyawa. Bahkan lebih ngerinya bukan nyawa dia, nyawa keluarganya dan nyawa orang yang dicintai. Serem nggak sih? Sampai di sini dulu ya, bye.